down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Perkenalkan, nama saya Regina Elizabeth Sipakar. Saya dari kelas 11 Minsensius 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Relasi adalah di mana setiap anggota himpunan daerah asal atau domain boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan fungsi adalah di mana setiap himpunan daerah asal atau domain harus dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan daerah kawan atau kodomain. Berikut ini adalah beberapa contoh relasi dan fungsi. Yang pertama, terdapat pada himpunan A, angka 2 yang dipasangkan pada himpunan B yaitu pada angka 6, 8, 10, dan 12. Angka 3 yang dipasangkan kepada angka 6 dan 12. Dan angka 4 yang dipasangkan pada angka 8 dan 12. Hubungan antara dua himpunan ini dapat direlasikan sebagai faktor dari, karena 2 merupakan faktor dari 6, faktor dari 8, faktor dari 10, dan faktor dari 12. Sedangkan 3 merupakan faktor dari 6 dan faktor dari 12. Dan 4 hanya merupakan faktor dari 8 dan 12. Contoh yang kedua yaitu terdapat himpunan A dan himpunan B yang saling dihubungkan, di mana 10 dihubungkan dengan 2, 15 dengan 3, 20 dengan 4, dan 25 dengan 5. Kedua himpunan ini dapat direlasikan sebagai hasil kali dari, karena 10 merupakan hasil kali dari 2 kali 5, 15 hasil kali 3 dengan 5, 20 hasil kali dari 4 kali 5, dan 25 hasil kali 5 dari 5 kali 5. Contoh yang ketiga yaitu terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana 2 dipasangkan dengan 5, 3 dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 7. Kedua himpunan ini dapat direlasikan sebagai hasil kurang 3 dari 5, 6, dan 7. Berikut ini merupakan contoh fungsi dalam bentuk koordinat kartesius, yang dimana sumbu X merupakan domain, sedangkan sumbu Y merupakan kodomain. Pada gambar A, terdapat gambar fungsi kuadrat karena memotong 2 titik sumbu X dan 1 titik di sumbu Y. Gambar B juga menunjukkan fungsi, yaitu fungsi modulus atau mutlak, karena memotong 2 titik di sumbu X dan 1 titik di sumbu Y. Contoh ketiga merupakan fungsi konstanta, karena setiap domainnya dipetakan ke satu nilai di kodomain. Terdapat 3 sifat-sifat fungsi. Yang pertama yaitu fungsi surjektif, apabila setiap anggota kodomainnya mempunyai pasangan di domain. Contoh fungsi surjektif dan bukan surjektif adalah sebagai berikut. Gambar A merupakan fungsi surjektif karena setiap kodomainnya mempunyai pasangan di domain. Sedangkan gambar B bukan merupakan fungsi surjektif karena ada anggota kodomain yang tidak mempunyai pasangan. Sifat yang kedua yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif adalah jika kodomainnya dipasangkan satu pada domain, atau fungsi ini juga disebut sebagai fungsi satu-satu. Contoh fungsi injektif dan bukan injektif adalah sebagai berikut. Gambar A merupakan fungsi injektif karena setiap anggota domain fungsi memiliki pasangan yang berbeda di kodomain. Sedangkan gambar B bukan merupakan fungsi injektif karena terdapat 2 dan 3 yang dipasangkan pada satu kodomain. Sifat yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi surjektif dan fungsi injektif. Fungsi bijektif juga disebut sebagai korespondensi satu-satu. Jika dalam suatu fungsi diketahui bahwa jumlah anggota domain, kodomain, dan range-nya sama, maka fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi bijektif. Contoh fungsi bijektif dan bukan fungsi bijektif adalah sebagai berikut.
Gambar A merupakan fungsi surjektif, tetapi bukan fungsi injektif, sehingga bukan fungsi bijektif. Gambar B merupakan fungsi injektif, tetapi bukan fungsi surjektif, sehingga bukan merupakan fungsi bijektif. Dan gambar C merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif, sehingga merupakan fungsi bijektif. Terdapat juga beberapa macam-macam fungsi, salah satunya yaitu fungsi ganjil dan fungsi genap. Dapat dikatakan sebagai fungsi ganjil apabila fungsi minus X sama dengan minus fungsi X, dan dikatakan fungsi genap apabila fungsi minus X sama dengan fungsi X. Berikut ini adalah contoh fungsi ganjil dan fungsi genap. Yang pertama yaitu fungsi X sama dengan 3 dikurang 3X kuadrat. Untuk menentukan fungsi ini adalah fungsi ganjil atau fungsi genap, kita perlu mengubah fungsi X menjadi fungsi minus X. Maka 3 dikurang 3 kali minus X kuadrat hasilnya adalah 3 dikurang 3X kuadrat. Maka fungsi ini merupakan fungsi genap. Contoh yang kedua yaitu fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurang X. Fungsi minus X sama dengan minus X pangkat 3 dikurang minus X. Maka hasilnya yaitu minus X pangkat 3 ditambah X. Untuk menentukan apakah ini ganjil atau genap, kita perlu mengeluarkan minusnya. Maka minus kali X pangkat 3 dikurang X sama dengan minus X pangkat 3 dikurang X. Maka fungsi ini merupakan fungsi ganjil. Contoh yang ketiga yaitu fungsi X sama dengan 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat. Fungsi minus X sama dengan 2 kali minus X pangkat 3 dikurang minus X pangkat 2. Hasilnya yaitu minus 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Untuk menentukan apakah fungsi ini fungsi ganjil atau genap, atau bahkan bukan keduanya, kita perlu mengeluarkan minusnya. Maka minus dikali 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat hasilnya yaitu 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2. Fungsi ini bukan merupakan fungsi ganjil ataupun genap,